Baik, untuk penerapan standar costing, metode studi waktu dan gerakan. Di sini maksudnya adalah kita melakukan studi waktu atau mengukur waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit kerja. Kemudian yang dimaksud studi gerakan di sini adalah melakukan identifikasi gerakan secara lebih detail dari aktivitas operator atau proses kerja dari operator tersebut, sehingga kita bisa melihat mana saja gerakan yang perlu diperbaiki atau memungkinkan untuk diefisienkan. Langkah-langkah studi waktu di sini adalah menentukan proses atau tugas spesifik yang akan diukur. Misalnya merakit satu unit produk, misal kita membuat kursi, ini ditentukan. Kita tentukan apa jenis pekerjaan yang akan diukur. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran pada beberapa percobaan. Misal kita mengambil data 10 kali pada proses pembuatan satu unit kursi, misal seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan waktu standar untuk menyelesaikan satu unit kursi tersebut. Setelah kita mendapatkan nilai, itu adalah nilai studi waktu. Kemudian kita perlu melakukan studi gerakan. Dalam studi gerakan ini, kita menentukan setiap gerakan yang dilakukan pekerja selama proses produksi. Misalnya, kita membreakdown gerakan mengangkat ini membutuhkan waktu berapa menit, mengambil alat berapa menit, memindahkan bahan berapa menit, dan seterusnya, hingga satu proses ini selesai. Kemudian yang kedua, analisis untuk gerakan tersebut apakah efisien atau tidak, bisa dipersingkat atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan efisiensi, maka kita dapat menghitung lagi waktu standar yang telah dilakukan perbaikan. Ini adalah contohnya. PT ABC memproduksi kayu. Untuk berdasarkan hasil studi waktu, diketahui waktu produksi satu unit kursi adalah 0,5 jam atau 30 menit per orang. Kemudian dilakukan studi gerakan dengan breakdown gerakan dari pembuat kayu tersebut secara lebih detail, dan ternyata ada gerakan yang tidak efisien, sehingga untuk kemudian diperbaiki, dan setelah proses perbaikan ternyata untuk membuat satu unit kursi ini hanya membutuhkan waktu 0,416 jam per orang. Dengan tarif upahnya adalah 20.000 per jam, maka kita bisa menghitung biaya tenaga kerja per unit, yaitu 0,416 jam dikalikan upahnya 20.000 sama dengan 8.334 per unit. Ini adalah standar cost yang diperoleh dari metode studi waktu dan gerakan. Kemudian selanjutnya adalah standar cost yang ditentukan dengan mengumpulkan data dari kolaborasi data Departemen Teknik dan Produksi. Metode ini melibatkan kolaborasi Departemen Teknik Produksi serta keuangan berdasarkan data-data yang mereka miliki untuk menentukan standar biaya produksi. Langkah-langkahnya tentunya kita mengumpulkan data dari Departemen Produksi serta Departemen Teknik. Contoh, untuk Departemen Teknik memberikan data tentang bahan baku, kemudian mesin, waktu produksi, dan spesifikasi teknis. Kemudian untuk data dari Departemen Produksi, mereka memberikan data terkait waktu proses, tenaga kerja, bahan baku yang digunakan. Kemudian setelah itu dihitung waktu baku standar, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berikut adalah contoh perhitungan untuk PT Mebel Indonesia memproduksi meja kayu. Data dari Departemen Teknik diperoleh sebagai berikut. Ada data bahan baku, kebutuhan kayu jati per meja, kemudian lemnya berapa untuk membuat satu meja, kemudian mesin yang digunakan, serta proses produksi. Untuk pemotongan 30 menit, perakitan 5 menit. Kemudian dibutuhkan 2 pekerja untuk mengoperasikan mesin. Data dari Departemen Produksi di sini
Ada waktu produksi, jumlah tenaga kerja, upah, konsumsi bahan baku, serta harga bahan. Dari data-data ini kemudian akan dihitung lebih lanjut. Ini adalah biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku per unit di sini untuk kayu jati konsumsinya 10 kg per meja harga 9.000 maka diperoleh nilai 90.000. Demikian juga untuk lem juga dihitung sehingga total biaya bahan baku diperoleh 100.000 per unit. Biaya tenaga kerja per unit dihitung di sini tadi diketahui waktu pemotongan 30 menit, jumlah pekerja 1, upahnya bisa dihitung. Kemudian begitu juga pada saat proses perakitan sehingga diperoleh total biaya kerja per unit adalah 31.250. Untuk biaya overhead pabrik juga dihitung berdasarkan nilai overhead per bulan diasumsikan 10 juta, kemudian perkiraan produksi adalah 1.000, maka overhead tetap per unit diperoleh 10 juta dibagi 1.000 unit adalah 10.000 per unit. Kemudian biaya overhead variabel dihitung semisal didapatkan data biaya overhead variabelnya adalah 5 juta. Kemudian tadi biaya rencana produksi adalah 1.000 per dalam bulan tersebut, maka diperoleh biaya overhead variabel per unit adalah 5.000 sehingga totalnya adalah 15.000. Dari semua biaya dari masing-masing aspek ini kemudian dijumlahkan totalnya yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead diperoleh biaya standar per unit 146.250. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penentuan standar cost dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Artinya dengan metode ini digunakan data yang mempengaruhi biaya bahan baku, tenaga kerja, serta overhead pabrik berdasarkan harga pasar saat ini, inflasi, kebijakan pemerintah, serta kurs mata uang, serta biaya logistik saat ini. Untuk menyusun ini, sebagai contoh, untuk bahan baku, faktor-faktor ekonomi mempengaruhi antara lain harga pasar, kemudian kurs falas, kebijakan ekspor impor. Untuk komponen tenaga kerja yang mempengaruhi antara lain upah minimum regional, inflasi, serta daya beli konsumen. Untuk overhead, ini yang mempengaruhi adalah harga listrik, bahan bakar, biaya sewa, dan suku bunga. Berikut adalah contoh datanya. Untuk data ini, di sini dihimpun data perekonomian saat ini seperti inflasi sebesar 4%, upah minimum regional di daerah tersebut, kemungkinan ada kenaikan 6% dari tahun lalu, kemudian harga bahan baku, misal di sini memproduksi kipas angin, maka diperlukan tembaga dengan harga sekian sesuai kondisi saat ini, kemudian dan seterusnya. Kemudian data produksi ini berdasarkan kondisi saat ini atau juga dengan historis. Kemudian dari data tersebut dilakukan perhitungan biaya bahan baku seperti dilakukan perhitungan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead seperti contoh perhitungan sebelumnya. Baik, untuk data penelitian dari jurnal yang kita gunakan akan dilanjutkan pada link presentasi selanjutnya.